Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back everybody. Salam gigi kuning mata merah punduk kinyai. WhatsApp boy. Oke, langsung saja di sini ada sahabat penghobi yang bertanya dari Mas Christian ya. Sama bang, saya kemarin juga gitu. Udah unggul, setelah air kedua gak mau tarung lagi. Oke, di sini kita tahu inti permasalahannya itu tiba-tiba gak mau tarung lagi, padahal lagi unggul ya. Oke, kalau saya lihat dari kacamata saya di sini ada beberapa faktor yang mungkin bisa menyebabkan ayam Mas Christian ini tiba-tiba ngajeleng sendiri. Oke, langsung saja ke faktor yang pertama. Mungkin saja, bisa saja pas diairin ya, pas diairin itu ada yang terkena jalu ataupun taji ya, baik di badan ataupun di leher, di bagian tubuh koko kesayangan Anda, yang dimana bila terkena air akan menyebabkan perih terhadap koko kesayangan Anda. Dan yang akhirnya rasa perih yang dialami koko itu membuat ia enggan ya atau kapok untuk berlaga kembali akibat luka jalu yang dalam terkena air ya. Lantas apa penyebabnya? Hal ini terjadi biasanya diakibatkan karena botoh yang kurang teliti ya, yang kurang apik dalam mengairi koko kesayangannya di airan selanjutnya itu. Oke, kita lanjut ke faktor yang selanjutnya, yaitu faktor kedua. Sahabat penghobi yang mengalami unggul tiba-tiba lari ini juga bisa disebabkan oleh ayam pernah mengalami kekalahan sebelumnya. Mungkin sebelumnya ayam Mas Christian ini udah pernah keok ya, dipukul telak ya, sehingga membuat koko Mas Christian ini mengalami trauma berat ya, sehingga dia teringat kembali akan kekalahan sebelumnya. Nah, disinilah letak pentingnya kita mengetahui silsilah seekor koko. Nah, jika memang benar ini koko pernah mengalami kekalahan, ada baiknya jangan dipakai lagi ya, nanti takutnya semakin rugi ya, semakin boncos yang punya kokonya. Oke, kita lanjut ke faktor selanjutnya, yaitu faktor ketiga. Faktor selanjutnya ketika koko unggul tiba-tiba lari ialah apabila koko kesayangan Anda kepukul di bagian badan. Nah, untuk kasus koko yang kepukul badan ini sudah sering terjadi ya. Biasanya koko yang kepukul badan ini mukanya bersih, tidak terlihat tanda-tanda bahwa koko kita ini kepukul ataupun ripuh ya. Nah, sering saya melihat ketika seekor koko pakoy ya, mungkin sahabat penghobi udah pada tahu untuk ayam pakoy ya. Ayam pakoy ini kan identik pukulnya ke area badan. Kalau saya analisa, kalau saya perhatikan, ayam pakoy ini kalau menang itu koko lawannya itu tidak ada tanda-tanda ya, tiba-tiba loncat sendiri. Dan sudah menjadi umum jika pakoy menangnya itu lawannya tiba-tiba loncat sendiri. Lanjut ke faktor selanjutnya, yaitu faktor keempat. Koko yang lagi unggul tiba-tiba lari bisa saja terjadi dan sering kali terjadi di kalangan ya. Saya sering melihat tuh. Dan biasanya ini bisa disebabkan oleh karena memang mental bawaan koko tersebut jelek. Nah, mungkin sahabat penghobi juga sudah tahu ya, kalau urusannya mental itu adalah genetik ataupun keturunan. Mungkin ayam Mas Christian ini memang dari keturunan indukan yang jelek ya, yang mentalnya tempe, ciut, merungkut. Nah, jika permasalahannya ini, maka solusinya adalah mending dibuang saja. Cari koko yang silsilahnya jelas, yang indukannya jelas, yang darahnya jelas, dari keturunan juara. Dengan demikian kita tahu kualitas koko kita ya, pondasinya bagus ya, darahan yang jelas. Oke, kita lanjut ke faktor selanjutnya, yaitu faktor kelima. Untuk kasus koko yang lagi unggul tiba-tiba lari ini bisa disebabkan oleh faktor koko yang tidak sehat atau tidak fit. Mungkin koko kita terlihat sehat hanya luarnya saja ya, seperti mukanya merah, berutunya merah, aktif ya,
Tapi di sini kita kan tidak tahu dalemannya ayam ini seperti apa, daleman koko kita ini seperti apa, apakah betul-betul fit atau tidak. Dan di sini kita hanya bisa memprediksi dan memperkirakan saja bahwasanya koko tersebut betul-betul fit top performance. Nah, untuk kasus ayam yang kurang sehat atau kurang fit ini biasanya dikarenakan terjadi akibat pemulihan yang belum full ya. Jadi belum total untuk pemulihan kokonya. Banyak kejadian-kejadian ya di lapangan ketika seorang botoh ya udah mempersiapkan kokonya, ayamnya ini siap diturunkan ke arena dan tiba-tiba loncat sendiri ya, karena mereka tidak tahu persis bahwasanya daleman si koko ini betul-betul sehat apa tidak. Jadi untuk sahabat penghobi harus betul-betul mempersiapkan kokonya semaksimal mungkin agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Saya sendiri pun pernah mengalaminya sendiri, dimana saya pernah menurunkan seekor koko ke kalangan ya, kemudian menang dan kemudian saya rawat kembali dan dipulihkan kembali dan saya turunkan kembali, ternyata malah nggak mau madep. Nah, usut punya usut, ternyata sebelumnya ini ayam yang saya kalahkan ini rekornya bagus ya. Mungkin pukulannya masih terasa di dalam tubuh koko kesayangan kita, sehingga membuat koko kita ini nggak madep ya, nggak mau berhadapan dengan seekor koko, ataupun saat bertanding tiba-tiba loncat sendiri karena kondisi tubuh yang tidak sehat atau belum betul-betul fit. Oke, untuk Mas Christian semoga bermanfaat ya. Dan untuk sahabat penghobi yang lain, jika ada hal yang ingin ditanyakan tulis di kolom komentar ya, jangan di kolong bangku karena banyak korong. Oke, salam satu hobi, salam Gi kuning mata merah punduk kinyai, what's up boy.